perilaku ketika memakai behel. Tentunya pasti di antara kalian ada yang masih ragu sebenarnya apa saja sih tahapan-tahapan atau apa yang harus dipersiapkan sebelum behel. Ada beberapa yang perlu saya jelaskan atau saya kasih tahu sama kalian supaya kalian tidak ragu dan menjadi bahan pertimbangan kalian untuk selanjutnya. Yang pertama yang harus kalian persiapkan tentunya adalah niat. Kenapa saya simpan niat dari pertama? Karena untuk pemasangan behel ini atau pemakaian behel ini nggak cuma sehari, berminggu atau berbulan-bulan, tapi kalian akan memasang ini bertahun-tahun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh dokter dan tergantung gigi kalian posisinya seperti apa. Karena prosesnya bertahun-tahun, kalian harus siap dengan resiko yang diambil ketika gigi kalian dipasang behel atau benda asing yang ada di gigi kalian. Salah satunya resiko pertama, biasanya ketika dipasang, kamu akan merasakan sariawan karena gesekan dari kawat yang dipakai. Jangan sampai kalian misal nantinya ketika sudah dipasang, kalian ngeluh, aduh kenapa jadi sakit ya, atau kenapa jadi sariawan ya, ngerasa gak bebas, susah makan apapun. Nah, kenapa aku bilang harus niat yang ekstra, yaitu kalian gak boleh menyesali apa yang sudah menjadi keputusan kalian. Tiga yang harus kalian persiapkan tentunya adalah budget. Untuk pemasangan behel ini itu tuh gak cuma 100-200 ribu kayak behel-behel biasanya atau behel yang cuman untuk hiasan-hiasan gitu. Setelah kalian mendapatkan rekomendasi dokter yang bagus dan kalian sudah mempersiapkan budget tentunya, karena budget yang kalian harus persiapkan itu cukup lumayan, bukan cuma 100-200 ribu tapi berjuta-juta. Biasanya untuk ketika kalian konsultasi sama dokter, gigi kalian itu akan diperiksa dulu. Tahap awalnya itu gigi kalian akan dicetak atas bawah yang nilainya untuk satu pencetakan ini 50.000, kalau dua-duanya jadi 100.000. Juga untuk gambaran nanti ke depannya. Setelah gigi kalian dicetak, biasanya dokter akan menyarankan kalian untuk ronsen gigi. Nah, untuk ronsen gigi ini itu tergantung dokternya. Biasanya untuk di klinik-klinik itu jarang ada alatnya. Biasanya kalian akan dianjurkan sama dokternya untuk ronsen gigi di rumah sakit. Kenapa harus ronsen gigi? Karena dokter itu harus tahu bagian-bagian dari akar gigi kita. Takutnya nanti jadi resiko ke depannya. Untuk biayanya sendiri saya kurang tahu, karena ketika saya pasang dokter saya tuh nggak nganjurin saya buat ronsen gigi gitu. Nih bagi kalian yang sudah ronsen gigi atau sudah persiapan di tahap itu, biasanya gigi kalian itu kalau misalkan ada gigi yang numpuk gitu, biasanya akan ada pencabutan. Sama halnya kayak aku gitu, ketika aku diperiksa gigi aku tuh gede banget tuh sampai numpuk, akhirnya harus dicabut antara sebelah sini dua ini. Biayanya itu satu gigi 150, karena saya dicabut dua gigi jadinya 300. Itu makanya kenapa untuk pemasangan behel sendiri itu perlu niat, karena kalian harus sabar dengan prosesnya, juga dari budget yang nantinya akan kalian keluarkan. Untuk pencabutan gigi sendiri sebenarnya itu tergantung giginya sih. Ada yang giginya renggang-renggang, biasanya nggak dicabut tuh karena mungkin dirapihkan aja. Tapi kalau gigi yang numpuk, yang emang padat banget, kan untuk di behel itu kita perlu ruang supaya si gigi itu bisa ada porsinya gitu. Kalian bayangin aja deh kalau misalkan satu rumah, ini rumah kalian, dalamnya tuh banyak barang, untuk bergerak-gerik tuh susah banget. Dan salah satu cara yang efektif ya kalian harus membuang atau menyingkirkan barang yang tidak terpakai di rumah kalian. Sama halnya seperti gigi. Ketika gigi kalian sudah dicabut, baru deh gigi kalian akan dipasang behel. Tapi sebelum dipasang behel, biasanya dokter akan merekomendit behel-behel sesuai dengan apa yang kalian mau biasanya. Tapi itu tergantung dokternya sih.
Nah kalau aku sendiri, aku pasang behel yang pada umumnya karena ini tuh paling murah, terjangkau sih. Karena untuk pemasangan behel sendiri ini tuh paling murah di antara yang lain, harganya 2.500.000. Lagi kalian dipasang behel itu tuh belum selesai, karena kalian harus siap dengan perawatan rutin sebulan sekali, yaitu senilai 150.000. Tergantung dokternya sih. Pokoknya yang pasti diingat adalah datangi dokter ahlinya, cari recommended yang bagus, yang menurut yang memang benar-benar dokter gitu. Jangan ke ahli gigi. Kalian searching aja, googling di daerah-daerah kalian, pastinya ada dokter gigi terbaik. Biasanya yang membedakan ahli gigi sama dokter gigi, ahli gigi itu biasanya ada plang di depannya itu kayak gambar mulut sama gigi gitu, kayak gini. Tapi kalau dokter gigi biasanya plangnya itu gak ada gambar, cuma ada tulisan misalkan we know why, belakangnya pasti ada DRJ ortodok itu biasanya khusus gigi pemasangan behel atau ortodok asli. Pokoknya kalian recommended aja deh, karena saya juga ketika mau pasang behel tuh saya nanya-nanya ke sekian orang sampai nemu titik kayaknya ini dokter ini deh, ke dokter ini aja. Nah itu dia sedikit cuplikan dari pengalaman pribadi aku ketika memasang behel. Semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih.